Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selgi. Saya akan coba membahas materi subprogram. Ini adalah materi minggu keempat dari mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, dari namanya sebenarnya kalian harusnya sudah bisa menebak gitu ya. Jadi biasanya kalian buat program gitu ya, satu program besar dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, sub itu kan sudah kebayang ya, sub itu artinya bagian dari program yang bersangkutan gitu ya. Jadi kalau biasanya programnya besar, nah sekarang programnya kita buat kecil gitu, yang merupakan bagian dari program besar itu. Jadi subprogram itu bukan artinya program yang kecil ya, tapi adalah satu bagian dari program yang besar tadi. Oke? Jadi dia biasanya kalau program itu dirasa terlalu rumit, itu biasanya kita pecah dan kita buat menjadi sub yang lebih kecil-kecil gitu ya, supaya lebih sederhana, bisa lebih terkontrol, lebih lebih fokus dan lain-lain. Oke, tapi nantinya subprogram itu pasti akan harusnya akan dipanggil di program utamanya gitu ketika memang dia dibutuhkan. Oke, jadi konsep yang dipakai dari subprogram ini adalah konsep program modular gitu ya. Jadi tadi saya sudah sebut bahwa kalau programnya dirasa terlalu rumit, maka kita akan pecah-pecah menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana, kemudian nanti baru istilah kata dipasang gitu ya. Jadi kayak kalau bikin mobil satu kesatuan itu mungkin rumit gitu ya, tapi kita pecah-pecah nih tanggung jawabnya, maksudnya kerjaannya dipecah-pecah. Jadi ada perusahaan yang khusus misalnya bikin ban saja, dia riset tuh ban yang bagus tuh seperti apa gitu, ini udah kompleks gitu ya. Kemudian mungkin ada satu perusahaan lagi yang khusus dia hanya buat kaca gitu, ya kayak gitu-gitulah ya. Jadi nanti terus ada perusahaan lain misalnya khusus buat jok mobil gitu. Nah nanti ada satu perusahaan yang perusahaan mobil gitu ya, yang tinggal ya udah dia ambil bannya dari si A gitu ya, kemudian dia ambil kacanya dari B, kemudian dia ambil joknya dari C gitu ya, kursinya dari C, terus dipasang gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya, karena ketika kita langsung mau bikin mobil itu kayak aduh kok rumit banget gitu ya. Plus sebenarnya maintenance juga jadi lebih mudah gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya ada apa-apa dengan bagian bannya misalnya, maka kita tinggal ya yang ngubek-ngubek itu akan perusahaan A itu aja gitu ya. Kita akan di tempat A itu aja gitu ya. Kita akan fokus bahwa oh ini bannya gitu. Jadi nggak nyentuh ke yang lain-lain gitu. Ya. Saya nggak tahu ya kalau misalnya kalian bikin program gitu ya, mungkin ya kalau misalnya programnya sudah terlalu panjang, terus error gitu kan kadang-kadang suka ada tuh yang nyoba-nyoba. Ini kayaknya baris ketiga nih salah gitu, misalnya. Terus dibenerin. Kok masih salah ya programnya? Oh mungkin kayaknya di baris ke-5 nih. Gitu. Terus di baris ke-7. Gitu. Ternyata setelah semuanya diacak-acak, udah banyak yang diacak-acak, ternyata salahnya di baris pertama gitu. Terus udah gitu lupa tadi yang baris-baris yang saya udah ganti ngapain tadi saya gitu. Jadi itu artinya jadi sporadis gitu. Jadi memperbaikinya nggak fokus kemana-mana gitu. Sementara kalau kita sudah buat dalam modul-modul kita bisa fokus saya ngacak-ngacaknya di bagian ban aja kayak tadi misalnya, atau saya ngacak-ngacaknya di bagian yang kayaknya ada problem misalnya di kaca aja gitu ya. Jadi maintenance-nya lebih enak gitu ya. Kemudian untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita merasa itu saya ngulang lagi gitu ya, saya melakukan instruksi 1, 2, 3 ini selalu berkali-kali gitu ya. Nah itu mungkin itu adalah salah satu tanda bahwa oh ini mungkin perlu dibuat subprogram gitu supaya nanti saya tinggal panggil aja. Jadi misal contoh yang sederhana ya, ini misalnya kita pengen bikin program matematika gitu ya. Nah kita tahu nih ketika kita bikin program matematika, rumus luas lingkaran itu akan sering dipakai gitu, misal gitu. Jadi alih-alih saya menulis rumus luas lingkaran yang menurut saya susah gitu ya berkali-kali, maka
saya bikin aja satu subprogram namanya luas lingkaran gitu misalnya. Kan biasanya kita kalau bikin luas lingkaran gimana sih? Ini tabung ya, sorry. Jadi kan kalau saya nyari luas tabung, itu kan saya manggil rumus luas lingkaran sebenarnya kan, karena tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran ini kan ya. Jadi kalau misalnya saya punya algoritma gitu ya, misalnya ini udah ada ya kamus dan lain-lain, baca data dan lain-lain udah gitu ya di atasnya. Misalnya pi, pi-nya kita pakai angka aja lah ya, pi misalnya dikali R dikali R, misalnya R-nya saya udah baca di atas, kemudian ditambah, atau saya langsung 2 aja gitu ya, 2 dikali 3,14 dikali R kali R, karena kan 2 kalinya kan ya, begini kan ya, 2 kali luas lingkaran, kemudian ditambah dengan luas selimutnya ini, 2 dikali pi dikali R dikali T ya. Misalnya R sama T-nya saya sudah baca ya, misalnya di atas saya tulis lah ya. R sama T-nya sudah ambil, terus di kamus juga saya sudah define R sama T sama luas tabungnya itu misalnya bilangan real gitu ya. Oke. Nah, ini kan apa ya? Misalnya saya merasa ini kok rumit banget sih gitu ya. Nah, saya sebenarnya bisa membungkus ini gitu ya. Luas yang mungkin akan dipanggil berkali-kali, mungkin nanti saya di bawahnya ada luas lingkaran gitu ya, suruh nyari luas lingkaran, di bawahnya lagi ada nyari luas tabung atau apalah ya gitu, yang berhubungan dengan lingkaran lah misalnya. Nah, saya akan pakai terus nih rumus luas lingkaran ini. Nah, daripada saya nulis rumus ini berkali-kali, dan karena rumit, misalnya saya anggap rumit, nanti jangan-jangan saya salah nulis, misalnya jadi 3,14 kali R misalnya, atau malah 31,4 kali R kali R misal gitu ya, misalnya rumit ya. Maka saya akan saya akan buat satu blok, satu sub program yang isinya khusus menghitung luas lingkaran gitu. Jadi misalnya luas lingkarannya gitu ya. Luas lingkaran itu saya buat di sini gitu. 3,14 kali R kali R-nya ini gitu ya. Misal gitu ya. Saya buat di sini gitu ya. Mungkin ini saya kasih namanya L aja lah ya. Ini kemudian saya bungkus gitu ya, kemudian saya kasih label namanya luas lingkaran misal gitu. Oke. Nah, jadi alih-alih saya menulis ini, saya bisa mengganti bagian ini. Saya bisa mengganti bagian ini dengan ini, jadinya namanya luas lingkaran. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti ini sebenarnya harusnya ada argumennya dan lain-lain. Tapi kita tidak lihat itu dulu sekarang. Jadi kira-kira ini yang dilakukan kenapa kalau kita pakai subprogram gitu. Oke. Nah, kalau di slide itu yang namanya subprogram itu dibagi menjadi 2 jenis kan ya, ada prosedur dan ada fungsi. Nah, yang paling membedakan antara 2 jenis subprogram tersebut adalah kalau prosedur itu dia tidak punya nilai kembalian, kemudian kalau fungsi itu dia punya return value, itu aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, saya akan lebih fokus ke yang bagian akhir ini saja gitu. Jadi perbedaannya ada atau tidaknya return value gitu ya. Nah, sebenarnya baik prosedur maupun fungsi itu sebaiknya sih biasanya kita nggak minta inputan dari user gitu. Jadi biasanya kita main-mainnya di yang namanya parameter. Apa itu parameter? Nanti kita bahas ya. Kemudian mengenai struktur penulisan gitu ya, kalau misalnya ini aja gitu ya, konvensi aja. Jadi kalau nama prosedur itu biasanya pakai kata kerja gitu. Jadi mencetak, cetak atau hitung rata kan kata kerja ya, verba semua, cari nilai gitu atau mulai gitu ya. Nah, sementara nama fungsi itu kita menggunakan kata benda atau kata sifat, misalnya median, rata itu kan kata benda ya, ketemu itu kan kata sifat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi
Walaupun nanti mungkin kalian akan, kalau misalnya kalian googling gitu ya, kalian bisa lihat itu, ini kok ada kok fungsi yang pakai kata kerja gitu ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya sih, nanti dalam kehidupan nyata kalian bisa bebas gitu ya. Cuman ini best practice aja, jadi dan ini juga yang akan dipakai di kuliah ini gitu. Standar ini akan kita bawa di kuliah ini. Oke? Nah, kemudian nanti kalian akan berbicara, kan kalian udah tahu kamus ya. Kalau di program itu kan ada tuh bagian kamus di paling atas gitu ya, ada kamus. Kemudian sebelum algoritma itu kan ada kamus. Nah, nanti kalau kalian belajar subprogram ini, baik prosedur maupun fungsi, kalian akan tahu bahwa oh ternyata ada ya. Kamus tuh isinya apa sih? Kamus kan isinya variabel-variabel kan ya? Iya kan? Bisa, kalau kalian bikin kamus, kan kalian bisa misalnya kayak tadi luas, oh ini bilangan real gitu ya. Misalnya jari-jari, oh bilangan real juga gitu ya. Kan variabel kan isinya ya kamus tuh ya. Nah, nanti kalian akan lihat, akan berkenalan dengan yang namanya variabel lokal gitu ya. Jadi kamus lokal lah istilahnya. Kamus yang hanya dikenali di subprogram tersebut gitu ya. Ya nantilah ya. Jadi isinya adalah variabel tambahan selain yang ada di program utamanya. Ya. Jadi artinya baik prosedur maupun fungsi itu mereka boleh juga punya variabel sendiri gitu. Jadi bentuknya nanti akan sama seperti kayak versi kecil daripada program utamanya gitulah kira-kira. Oke. Nah, kemudian itu ketika kalian buat prosedur dan fungsi itu sebenarnya ada alokasi memori gitu ya yang dipakai ketika subprogram tersebut dipanggil. Nah, kemudian dealokasi artinya tadi kan alokasi. Sekarang si lokasi memorinya itu terus dilepas juga ketika subprogramnya selesai dipanggil. Apa ini artinya? Ini nanti kita lihat berbarengan, kita bahas lebih detail berbarengan dengan contoh. Oke. Kemudian tadi kamus lokal itu bersifat lokal gitu ya. Jadi variabel-variabel yang ada di blok prosedur atau fungsi ya dia hanya dikenal di prosedur atau fungsi itu gitu. Dia tidak dikenal di program utamanya sebenarnya. Oke. Nah, kemudian nanti algoritmanya gitu ya, algoritma ya kan tadi kan ini lagi ngomongin subprogram ya. Di subprogram itu kan ada kamus ya, ada judul, oke. Kemudian ada kamus, kemudian ada algoritmanya. Kan sama ya sebenarnya ya. Nah, algoritmanya itu ya berisi algoritma gitu, biasa aja. Sama aja. Nah, kira-kira seperti ini struktur penulisannya. Prosedur sama function kalau kalian lihat sama persis gitu ya. Bedanya hanya di bagian yang di highlight kuning saja. Tadi dibilang bahwa secara teknis bedanya itu hanya kalau fungsi itu punya nilai kembalian. Apa itu nilai kembalian? Ya, sementara lihat ini aja dulu nih. Nilai kembalian tuh posisinya ada di sini. Jadi dia ada nilainya gitu. Kayak misalnya apa ya? Ya kalau kalian fungsi lah di matematika ya. Misalnya apa sih fungsi apa? Misalnya kalian punya fungsi Y gitu ya. Kan kayak gini kan ya, yang fx itu. Fx sama dengan misalnya x ditambah 5 misalnya gitu ya, yang gampang aja yang linear gitu ya. Nah, fx ini kan kita biasanya sebut dengan y ya. Y sama dengan x plus 5 gitu. Nah, ini adalah fungsi gitu. Mengembalikan nilai. Apa ya? Mengembalikan nilai apa? Ya kan si x tambah 5-nya ini kan operasi penjumlahan ada nilainya dong. Iya nggak? Misalnya x-nya berapa x tadi? Misalnya x-nya 2 deh. Misalnya ya, fungsi x. Tadi x tambah 5, misalnya x-nya 2. Berarti berapa? Kan 2 ditambah 5 gitu ya, 7. Nah, ini kan ada nilainya nih, ada. Dia menghasilkan sesuatu gitu. Nah, ini yang tidak kita tidak buat gini kalau di prosedur gitu. Ya, kalau di prosedur tuh bedanya misalnya emang nggak bisa ya Bu, berarti kalau di prosedur melakukan penjumlahan. Oh ya bisa gitu, cuma biasanya dia paling ngeprint aja gitu misalnya atau kalau yang ngubah itu nanti aja kita bahas yang mengubah variabel ya. Karena nih kalau kalian perhatikan di sini mana ya di sini. Nah, ini kan ada nih mengganti variabel gitu ya. Itu nanti aja saya akan
coba perlihatkan yang print ke layar aja ya. Jadi yang ini kan kalau fungsi begini gitu ya, dia mengembalikan ini gitu. Jadi si nilai 7-nya ini dikembalikan gitu. Jadi di sini ada tulisan misalnya yang si fx ini misalnya kita kasih namanya y, kan biasanya kita kasih namanya y ya. Jadi return ya atau return fx lah. Gitu lah. Return fx. Jadi kita kembalikan tuh si 7-nya tadi, itu kita kembalikan. Oke. Nah, sementara kalau yang di prosedur, misalnya saya nggak boleh dong Bu bikin ini. Ya boleh aja, misalnya saya bikin penjumlahan gitu ya. Misalnya Y sama dengan X tambah 5 gitu. Terus X-nya ini tadi 2 gitu ya. Saya bikin penjumlahan. Nah, tapi si 7-nya ini tidak dikembalikan kemana-mana. Tapi bisa misalnya gitu ya, di print gitu. Print Y gitu misalnya. Atau print fx gitu lah biar sama dengan yang kanan. Cuman fx itu kan fungsi gitu ya, jadinya namanya nanti jadi nggak konsisten gitu ya. Kayak gitu misalnya print y gitu. 7, print aja dia nggak kembaliin gitu. Oke. Nah, kemudian ini kan ada yang di highlight kuning nih satu lagi, data type. Apa ini data type? Data type ini adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Saya ulangi lagi. Ini adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Jadi misalnya ini apa nih? Integer kan? Ya. Berarti ini nulisnya ya integer. Artinya, saya tuh kayak ngasih tahu gitu bahwa fungsi dengan nama ini itu nanti dia akan mengembalikan nilai yang tipenya bilangan bulat. Ini ya sebenarnya ditulis di slide ya bahwa data type adalah tipe data yang dikembalikan oleh function, kemudian return value adalah variabel atau ekspresi yang dikembalikan oleh function gitu ya. Apa tuh variabel atau ekspresi? Aduh, udah saya hapus tadi ya. Jadi kalau variabel misalnya tadi namanya y sama dengan x ditambah 5 gitu ya. X-nya kan tadi misalnya saya returnnya di sini berarti return y gitu ya. Jadi ya, kalau saya return y, artinya kan saya return tadi x-nya misalnya 2 tadi ya, return 7 gitu kan ya. Ya kan? Nah, boleh nggak kalau return-nya itu gini nulisnya? Akhirnya saya nulis return y, saya males nih bikin variabel lokal gitu ya. Saya males nih bikin variabel. Nah, kalau kayak gini kan artinya saya harus bikin variabel y gitu ya. Saya males saya ini aja return x tambah 5 aja gitu. Langsung aja saya return gitu. Kan x tambah 5 kan 2 ditambah 5 7 juga gitu. Tanpa perlu saya masukkan ke variabel gitu. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau ini namanya ekspresi. Ya, jadi yang atas ini berarti mengembalikan return value-nya itu berupa variabel yang dikembalikan oleh fungsi. Kemudian yang kedua ini adalah return value-nya berupa ekspresi. Gitu. Mana yang lebih baik? Bebas ini mah tergantung gaya kalian aja gitu ya. Tapi kalau untuk awal-awal membuat algoritma, membuat prosedur, membuat fungsi sih, memang lebih baik dimasukkan ke variabel ya. Ya, jadi lebih jelas gitu. Oke. Alternatif penulisan return adalah Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ngetik panjang-panjang gitu ya return kayak gini, kalian bisa juga pakai tanda panah gitu. Oke. Tipe data dari value harus sama dengan data type. Oke, karena tipe data itu adalah tipe data yang dikembalikan oleh return value, jadi jelas harus sama gitu. Kalau ininya integer, ya ini juga harus integer. Oke, ini adalah contoh prosedur yang sangat sederhana bahwa prosedur ini sebenarnya sama fungsi, dia memiliki blok algoritma sendiri gitu ya, atau terpisah dari program utama yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk fungsi juga gitu ya, untuk function. Nah, misalnya saya punya program something gitu ya. Isinya kayak gini, nyetak banyak gitu ya. Go to sleep, wake up, do something. Go to sleep, wake up, go to study. Eat something. Go to sleep, wake up, play game, do something else. Go to sleep, wake up. Nah, kalian bisa lihat bahwa wah sebenarnya saya ini ya semua kegiatan saya misalnya itu diawali dengan tidur kemudian bangun gitu. Jadi saya harus tidur dulu. Kemudian kalau mau mengerjakan kegiatan apapun saya ya harus bangun gitu ya. Jadi harus tidur terus bangun. Itu adalah proses yang selalu saya lakukan sebelum saya melakukan sesuatu. Maka saya jadi spot. Oke.
Ini, saya kan tidur bangun gitu ya. Terus tidur bangun. Nggak bisa kontrol Z kalau di sini. Oh, kayaknya udah ada animasi. Oke, ini ya. Tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun gitu ya. Jadi saya selalu melakukan hal yang sama sebelum saya mengerjakan sesuatu. Misal gitu ya. Nah, maka alih-alih saya menulis itu berkali-kali gitu ya, kan jadi kayak loop sebenarnya ya. Tapi masalahnya ini saya nggak bisa bikin loop. Kenapa? Karena dipanggilnya terserah saya di mana aja gitu kan ya. Kecuali kalian mau harus mencetak go to sleep, wake up, go to sleep, wake up, go to sleep, wake up gitu ya. Nempel gitu ya ini kotaknya. Itu bisa kita pakai loop kan ya. Tapi kalau ini kan nggak bisa pakai loop nih. Kenapa? Karena yang satu di sini, terus diseling dulu sama do something. Baru saya tidur sama bangun lagi, diseling lagi sama belajar, kemudian makan. Ya, terus udah gitu baru saya melakukan go to sleep. Makanya saya nggak bisa pakai while kan ya. Nah, jadi ini sebenarnya mirip while gitu ya, mirip loop, tapi saya melakukannya di mana saja yang saya mau gitu ya. Nah, berarti saya akan buat satu prosedur namanya, karena saya tidak meripen apa-apa ya, saya nggak ngeprint aja. Alih-alih saya tulis berkali-kali seperti itu, maka saya buat aja prosedur yang namanya sleep. Yang kuning ini menggantikan yang kotak-kotak merah itu. Ya kan? Ada 4 kali kan ya? Jadi sleep, do something, sleep, dan seterusnya gitu lah ya. Jadi saya bikinnya namanya. Harus sleep kah Bu? Enggak gitu ya. Tidur juga boleh gitu ya, pakai bahasa Indonesia, bebas lah ya. Tapi yang jelas sama seperti variabel, berilah nama fungsi atau prosedur dengan ya sesuai dengan peruntukannya gitu. Kalau peruntukannya tidur, ya kasih namanya jangan bangun gitu ya. Atau kalau peruntukannya ini sebenarnya tidur sama bangun gitu ya, kalian bisa tidur dan bangun gitu misalnya nama fungsi. Tapi jangan kasih nama fungsinya misalnya lari gitu, kalau isinya tidur aja gitu sama bangun. Iya, kan aneh gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti berarti saya akan punya sub program prosedur dalam kasus ini yang namanya sleep kan. Saya nggak bisa langsung tiba-tiba manggil sleep kan. Sleep-nya harus di-define dulu. Sleep itu apa gitu kan, nggak kenal komputernya. Maka kita bilang, oh sleep itu adalah algoritma yang kerjanya adalah mencetak go to sleep dan mencetak wake up gitu. Udah satu kotak itu yang dipanggil berkali-kali. Kegunaan lain gitu ya, selain sebenarnya kan lebih enak ini bacanya ya daripada ini gitu. Kan belum tentu saya ritualnya cuma 2 baris gitu ya. Sebenarnya mungkin saya bisa 10 baris hal yang sama gitu ya sebelum saya melakukan sesuatu dan lain-lain. Terus saya mandi dulu atau gimana gitu kan. Jadinya kalau cuma 1 baris diganti jadi sleep aja gitu, itu kan kayaknya lebih enak gitu ya bacanya ya. Lebih enak kalau lebih sedikit juga kelihatan. Plus sebenarnya dia maintenance-nya lebih enak, misal gitu ya. Misalnya saya kalau saya muslim, misalnya saya insaf nih ya. Insaf kemudian ketika sebelum saya melakukan sesuatu itu saya bilang bismillah dulu gitu kan ya. Jadi ini saya tambah nih, selain go to sleep, kemudian wake up, saya print, let's say print bismillah gitu. Oke. Nah, maka itu otomatis semua keempat kegiatan saya ini sudah include bismillah gitu. Tapi saya hanya ngegantinya 1 kali aja. Saya nambahinnya 1 kali aja, bukan ngeganti. Coba kalau misalnya kita nggak punya prosedur, kan berarti kita nambahin nih tiap di sini. Aduh, nanti nggak jadi insafnya karena banyak kerjaannya, printnya harus banyak gitu ya 4 kali. Ya, walaupun ya bisa, kalian di sini print bismillah, print bismillah, print bismillah, print bismillah gitu misalnya. Ya bisa aja gitu. Cuma kan kalian tahu sendiri yang namanya manusia itu rawan salah gitu ya. Jadi misalnya typo lah, apalah gitu ya. Kalau kalian harus menulis berkali-kali hal yang sama, nanti bisa jadi nggak konsisten gitu. Ya. Sama kan itu salah satu tujuan kenapa kita pakai loop kan. Karena kalau pakai loop itu kita jadi jauh lebih konsisten. Sebenarnya kan loop, misalnya apa sih loop, misalnya ngeprint hello world gitu 10 kali, kan sebenarnya saya bisa nggak usah pakai loop. Tinggal print hello world, print hello world, print hello world gitu ya. Cuma kan namanya manusia itu kan bisa nggak konsisten gitu ya. Kemungkinan nggak konsistennya besar gitu. Jadi bisa jadi pas saya bilang hello world, di bawahnya ada tulisannya misalnya kurang E lah, kurang L lah, atau jadi halo lah, kayak gitu-gitu. Ya. Kalau cuma 1 gini kan kemungkinan salahnya kecil gitu. Dan kalaupun ada salah,
kita ngebenerinnya cuma di satu tempat ini aja gitu, nggak usah kemana-mana. Oke? Itu kira-kira ini adalah contoh prosedur yang sangat sederhana, tapi sebenarnya kira-kira kayak gitu aja gitu ya. Jadi namanya prosedur itu cuma kayak ada program besar, terus kita lihat, wah ini dipanggil berkali-kali nih. Itu kita ambil bagian itu, kita bungkus gitu ya, kayak kita bungkus, kemudian kita kasih label gitu. Nanti tinggal dipanggil aja tuh labelnya, ya nama fungsinya, nama prosedurnya. Oke, nah ini kalau yang ini adalah contoh function. Jadi sama seperti prosedur, function juga memiliki blok algoritma sendiri, dia terpisah dari program utama, nanti dipanggil oleh program utama, dan berfungsi sebagai subprogram. Oke, ya. Saya sih punya program kesukaan kalian nih, program ganjil genap, gitu ya, udah hafal harusnya kan ya. Nah ini program ganjil genapnya ini dilakukan 2 kali gitu. Kalian perhatikan, saya input bilangan, kalau misalnya dia itu habis dibagi 2, maka saya cetak genap, kalau enggak maka dia akan cetak ganjil gitu ya. Kemudian saya, ayo kita coba lagi gitu ya. Saya input bilangan lagi, kemudian sama, saya melakukan hal yang sama persis. Nah ini sama seperti tadi, dibungkus juga gitu. Oke. Nah kemudian setelah dibungkus, coba kita lihat ya. Lihat nih. Oke. Ini lebih rumit gitu ya. Atau gini deh, saya yang fungsi ini sedikit lebih rumit karena kalau di sini udah langsung pakai parameter ya. Jadi gini deh, gimana ya? Oke, gini. Saya copy paste ke ini deh. Sini. Oke. Saya akan mengajarkan fungsi yang nggak pakai parameter dulu untuk memperlihatkan ke kalian sebenarnya yang return value aja dulu gitu. Tapi nanti yang namanya fungsi itu harus pakai parameter ya. Walaupun gimana ya, dalam dunia nyata gitu ya, sebenarnya semua kombinasi itu bisa. Fungsi nggak pakai parameter bisa, terus pakai parameter bisa gitu ya. Cuma sebenarnya agak aneh kalau misalnya fungsi itu nggak ada parameternya gitu kan ya. Kan kalian kalau kayak di matematika juga kan, kalau kita bikin fungsi kan ada parameternya gitu ya, misalnya tadi x tambah 5 gitu. Kan ada x-nya gitu, ada itu namanya parameter gitu kan ya. Jadi agak aneh juga kalau fungsinya ada parameter sebenarnya. Tapi ini saya ingin supaya kalian jangan fokus ke parameter dulu, tapi kita fokusnya ke return value dulu. Jadi misalnya saya mau bikin fungsi yang mengecek apakah berapa angka 10 itu bilangan ganjil atau genap gitu misalnya. Oke? Gimana ya? Bisa bikin function, saya bikin fungsi yang mencetak dia ganjil atau genap gitu ya. Ganjil genap. Oke. Nah, saya nggak pakai parameter dulu. Nah, gitu ya. Bedanya dia pakai buka kurung tutup kurung gitu ya. Karena harusnya ada parameternya nanti di sini. Ya. Jadi penamaan, saya agak flashback dulu. Penamaan variabel itu kan kalian udah belajar ya. Variabel itu kalau kita kasih nama variabel dia tuh harus alfabet, boleh juga angka, tapi angka itu nggak boleh tidak boleh jadi karakter pertama gitu ya. Jadi kalau bikin nama variabel tuh kalau misalnya bil 3 tuh boleh, tapi kalau 3 bil kan nggak boleh gitu kan ya. Kemudian kalau saya mau pakai karakter yang bukan alfabet itu saya boleh pakai underscore gitu kayak gini ya. Nah, penamaan fungsi dan penamaan variabel itu sama persis. Jadi saya boleh nggak saya punya variabel namanya ganjil genap? Boleh kan ya? Tapi yang membedakan variabel biasa dengan prosedur atau fungsi adalah
kalau prosedur sama fungsi itu dia punya buka kurung tutup kurung karena mereka harusnya punya parameter gitu. Ya. Jadi kalau ada yang ini ya, ini apa nih? Oh, ini pasti nama variabel nih kalau kayak gini doang. Tapi kalau ganjil genapnya ada buka kurung tutup kurungnya, entah ini ada isinya atau nggak ada isinya, pokoknya ada buka kurung tutup kurung, itu berarti subprogram gitu ya. Entah itu fungsi atau prosedur. Oke. Nah, sekarang saya akan coba buat fungsi ini. Kan tadi kan ingat ya, headernya nama fungsinya, kemudian ada buka kurung tutup kurung, sama satu lagi ini sebenarnya ada nilai kembaliannya. Nah, karena saya mau mengembalikannya tadi kan tulisan genap gitu atau ganjil gitu. Kan jadi mau ngecek nih, kalau ganjil return tulisan ganjil, string ganjil, kalau genap return string genap gitu ya. Maka ini saya akan bilang bahwa kembaliannya adalah string, misalnya gitu. Ya. Jadi ini saya menyamakan dengan yang ini. Nah, ya kembaliannya string. Karena lihat nih, returnnya genap ganjil kan. Nah, kemudian saya nggak bikin ini deh, saya nggak bikin kamus dulu. Saya langsung bikin algoritma aja. Ya. Jadi algoritmanya adalah fungsi ganjil genap 10 misalnya. Karena saya ini khusus fungsi ini didedikasikan untuk angka 10 gitu. Jadi saya pengen tahu nih, 10 itu ganjil atau genap sih, misal gitu ya. Repot banget ya mau tahu 10 ganjil atau genap aja bikin fungsi. Tapi ini biar contohnya contoh gampang-gampangan. Maka saya akan bikin algoritma begini kan. If 10 dimodulus dengan 2 itu sama dengan 0, habis gitu ya. Maka return, saya bisa begitu ya. Apa dong? Genap. Ya. Apa saya bikin variabel gitu? Saya bikin variabel deh. Maaf ya. Biar apa? Bukan biar lebih rumit, biar lebih kelihatan aja step by step. Jadi saya bikin misalnya apa dong? Status gitu, state. Ya, state lah ya misalnya. Saya buat state. Kamus lokal. Saya buat kamus. Kita pakai kamus ya. Namanya misalnya state gitu ya. Apa itu state? State itu yang menyatakan bahwa dia ganjil atau genap gitu ya. Jadi kan tipenya string kan ya. Oke, ini namanya variabel lokal. Lokal diganjil genap 10. Kemudian algoritmanya apa? Algoritmanya adalah if angka 10 dimodulus dengan berapa? 2 itu sama dengan 0, maka saya akan menyetel state ini dengan apa? Genap, gitu kan? Oke. Kalau enggak, kan berarti ganjil dong, jadi nggak ada pilihan lain kan, ganjil sama genap aja. Nah, ini adalah program mencari ganjil atau genap kan ya untuk khusus bilangan 10. Nah, kalau udah selesai ini, kan berarti kan state-nya itu akan disetel sesuai dengan dia ganjil atau genap gitu ya. Oke, nah sesuai dengan janji tadi ketika kita bikin fungsi gitu ya. Oh, fungsi ini akan mengembalikan bahwa dia itu ganjil atau genap gitu ya. Ya udah, kita return aja. Return salah. Ini bisa kontrol ya. Maka saya return state-nya. Ini n salah ya. Aduh, maaf ya saya kalau kayak gini-gini tuh nggak tertib. Ini harusnya ada n if, kemudian saya return state-nya, kemudian apa tadi? Oh ini ya, saya n function gitu ya. Begitu kira-kira. Nah, udah ya, saya udah bikin ya. Saya udah bikin nih bungkusannya, namanya ganjil genap 10. Kemudian saya melakukan hal sesuai dengan tadi yang dikasih tahu. Saya punya return value, yaitu state, yang isinya kalau nggak genap ganjil, kemudian sama string. Nanti di fungsi utamanya saya ngapain? Di fungsi utamanya, nanti saya akan, ya di fungsi, kalau fungsi utama nulisnya gimana ya? Itu ya, program sesuatu. Oke.
program utama, misalnya kita bikin program utama. Kita akan panggil nih gitu ya. Misalnya, saya bikin kamus lagi aja lah di sini ya. Misalnya di sini saya bikin kamus namanya state juga. Ya kita bikin beda lah ya biar kalian nggak bingung. Saya bikin beda dulu aja. Kemudian algoritmanya. Oke, saya pengen tahu nih status dari angka 10 tadi gitu ya. Maka saya bisa gini nulisnya. Saya bisa panggil fungsi. Oh, saya pengen ya, angka 10 ini, saya pengen tahu nih, dia ganjil atau genap gitu ya. Terus saya ingat, oh iya ya, ada nih program namanya ganjil genap 10 gitu ya, fungsi. Saya pakai itu aja deh daripada saya mikir sendiri gitu ya. Jadi ini kayak mendelegasikan yang suruh mikir orang lain gitu ya. Fungsi ganjil genap 10. Udah dipanggil aja, udah tinggal dipanggil aja gitu. Gampang kan? Ini namanya yang biru ini, saya panggil deh gitu. Ingat pakai buka kurung tutup kurung ya. Nah kemudian, terus ngapain? Nah terus kan si ganjil genap 10 ini kan dia punya nilai kembalian kan. Nah itu kan harus kita tampung, kalau enggak nanti hilang begitu aja. Itu sama aja kalau kalian bikin program, terus kalian cuma nulis gini, 10 tambah 5 gitu. Udah aja gitu. Ya, dia bekerja sih, 10 tambah 5, 15 gitu. Tapi setelah itu kan, ya udah hilang aja gitu kan angka 15-nya. Makanya biasanya kita simpan di dalam variabel gitu kan ya. Biar si 15-nya ini ada disimpan di A, nanti si A-nya itu bisa kita print, bisa kita operasikan lagi dengan perkalian atau ya operator yang lain gitu. Nah, ini juga sama nih, ganjil genap 10 ini kan dia mengembalikan nilai gitu. Nah, nilainya supaya nggak luber, nggak jatuh kemana-mana, kita simpan di dalam variabel gitu. Saya menyediakan ini nama variabelnya status. Saya simpan tuh di status, makanya statusnya tipenya harus string. Kenapa? Karena ganjil genapnya nilai kembaliannya string gitu. Nanti tinggal saya print, saya mau print statusnya gitu, boleh gitu, bebas. Kira-kira seperti itu. Program. Oke, kita lihat flow-nya ya. Kita lihat flow-nya. Yang pertama kali dijalankan itu adalah program utama gitu. Oke. Dengan asumsi jadi apa ya? Nanti flow-nya itu adalah sebenarnya kalian akan mengenalkan nanti fungsi ini harusnya adanya di atas sini sih gitu. Jadi yang dibaca pertama itu emang sebenarnya fungsinya, walaupun ya saya nggak akan bicara detail ya. Pokoknya yang dibaca pertama tuh fungsinya itu kayak kenalan gitu. Oh, nanti ada loh fungsi yang namanya ganjil genap gitu ya. Nah, baru ke program utamanya gitu ya. Nah, di program utama ini saya akan bikin variabel namanya status ya di sini ya. Status. Oke. Nah, kemudian saya sekalian mengajarkan yang tadi ya, yang alokasi sama dealokasi ya. Oke. Saya kecil deh. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama kali program yang ini dia cuma scan, ada fungsi yang namanya ganjil genap. Kemudian saya masuk ke program utama, saya bikin satu variabel namanya status, dia tipenya string. Kemudian saya masuk ke ini udah ya. Kemudian ke algoritma. Algoritmanya meminta gitu ya, baris ini meminta bahwa tolong dong hasil kembalian dari fungsi ganjil genap 10 dimasukkan ke dalam variabel yang namanya status. Artinya kan saya harus mengerjakan yang sebelah kanan dulu kan ya. Nah, ketika dilihat oh ini nih nama fungsi nih, berarti saya manggil atau sebenarnya si program utama ini nyuruh gitu ya. Ini gitu. Dia cari yang nama fungsinya sama. Kan sama yang nama fungsinya. Oke. Nah, setelah itu ganti nih, saya ganti warna hijau ya. Saya akan mengerjakan masuk ke dalam fungsi ganjil genap. Pertama kali apa? Pertama kali dia buat variabel yang namanya state. Gitu ya. Oke, tipenya string juga. Nah, kemudian dia masuk ke algoritma. Kalau angka 10 mod 2 sama dengan 0, maka state-nya itu genap. Kan 10 mod 2 0 ya, ini sebenarnya udah jelas gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah ini maka saya tulis genap karena dia masuk if kan, udah kan?
Dia nggak ngecek else kan karena udah masuk ke sini, maka dia langsung cari and if, terus dia akan mengerjakan setelah and if. Apa yang dilakukan? Return state. Si state ini yang isinya genap itu di return ke siapa gitu? Ke yang manggil gitu, ke yang nyuruh sebenarnya. Yang nyuruh tadi siapa? Ini kan program utama kan? Di sini kan dia nyuruhnya, maka ini akan pergi ke sini. Jadi state bukan state-nya yang pergi ke sana, tapi isinya state gitu ya. Jadi si genapnya ini nih sini ke sini gitu ya. Tuh, value-nya tuh dilempar ke sana gitu, dibalikin ke sana kayak yang manggil. Sedemikian rupa sehingga nilai ininya jadinya genap gitu. Si ganjil genap 10 buka kurung tutup kurung ini karena kan dilempar ke sana gitu. Nah, ketika dia return, sebenarnya ada yang dilakukan gitu. Apa itu? Tadi kan dia alokasi memori ya, ini yang lokal. Tadi itu ketika dia return ke sana, itu sebenarnya di memori semua yang dilakukan di fungsi ini dihapus gitu. Semua alokasi memorinya dihapus. Jadi ini hilang gitu. Sebenarnya bukan hilang sih kan, saya kan pernah cerita ya kalau memori itu misalnya visualisasinya seperti ini, misalnya di sini yang status, kemudian yang state-nya itu misalnya di sini gitu ya. Kemudian ini isinya tadi kan genap gitu ya. Genap, ini kan dikasih namanya state. Kemudian yang ini namanya status gitu ya. Nah, ketika ketika saya return state, si fungsinya udah selesai gitu ya, dan balik ke yang manggil ke program utama, maka ini kayak apa ya, dibersihkan gitu. Jadi sudah tidak dikenal lagi yang namanya state, tidak dikenal lagi yang isinya tadi genap atau pokoknya udah ini udah hilang yang hijau ini gitu. Ya. Jadi dibersihin gitu. Dibalikin lagi ke semula. Dikosongin supaya apa? Supaya memorinya nggak full gitu, nanti bisa dipakai lagi kalau misalnya kita manggil atau kita bikin variabel atau gitu ya. Nah, kemudian ini balik ke sini, berarti kan tadi ini kan nilainya genap kan karena dia punya return value. Nah, si genap ini yang nilainya dimasukkan ke dalam variabel status gitu. Jadi ini kayak copy paste aja, ini isinya sekarang genap gitu. Kemudian apa? Kemudian saya print status tadi, isinya status saya print jadinya genap. Oke, as simple as that. Cuman kalian harus benar-benar paham tadi. Oh, kalau ini dipanggil berarti dia flow-nya ke sini, terus saya kerjakan ini, terus pas return dia balik lagi ke sana. Nah, bagian itunya aja sih yang agak berbeda dengan program kalau kalian tidak pakai fungsi. Gitu. Nah, sekarang ini fungsi yang aneh sebenarnya gitu. Kenapa? Karena dia didedikasikan untuk angka 10 saja gitu. Kalau saya mau nanya ganjil genap 11 gimana? Masa saya bikin fungsi baru lagi gitu ya? Saya bikin fungsi ganjil genap 11, terus isinya ini sama persis gitu. Kan nggak mungkin begitu ya. Nah, makanya si angka 10, angka 11, angka 20, angka berapapun lah ya itu saya jadikan, nah biasanya kalau program biasa kan saya jadikan input gitu kan ya. Nah, input itu akan saya jadikan namanya parameter gitu. Jadi misal gini.